Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Ocha Monika Risti. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura dari Prodi PG PAUD. Di sini saya ingin mewawancarai panjenengan mengenai pola asuh anak di rumah. Apakah boleh? Baik, yang pertama, bagaimana komunikasi antara ibu dengan anak sehari-hari di rumah? Alhamdulillah anak saya merupakan anak yang aktif ya, terus komunikasinya juga tidak mengalami kesulitan. Yang penting sebagai orang tua harus tahu gitu selahnya anak tuh seperti apa kayak gitu. Menurut ibu, apa makna tanggung jawab bagi seorang anak? Penting banget itu, apalagi dari kecil memang sebagai orang tua harus memberikan contoh tanggung jawab sama anak. Apa saja cara atau strategi yang ibu gunakan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada anak sehari-hari? Yang pertama itu untuk menumbuhkan tanggung jawab itu adalah contoh dari orang tua sama anaknya. Orang tua itu harus bisa memberi contoh, misalkan kayak menempatkan sepatu pada tempatnya, baru kertas sudah pada tempatnya kayak gitu. Setelah itu baru kita mengajarkan sama anak, menjadikan kebiasaan sehari-hari. Setelah menjadikan kebiasaan hari-hari, kita kasih tahu kalau itu tanggung jawabnya. Setelah jadi kebiasaan, dia akan bertanggung jawab sama barang-barangnya, terus sikapnya semuanya. Taruh sepatu pada tempatnya, pulang sekolah kotak makannya taruh di dapur, semua nanti itu akan jadi kebiasaan. Apakah ibu memiliki aturan atau rutinitas tertentu untuk melatih tanggung jawab anak yang apabila bisa dijelaskan? Ya, kebetulan memang saya punya aturan. Jadi terutama pada gadget, anak saya satu hari itu cuman boleh main HP 2 jam. Dan bolehnya hanya pada hari Sabtu sama Minggu, itu boleh lebih dari 2 jam kalau Sabtu. Bagaimana peran ibu dalam mendampingi anak ketika menjalankan tugas tersebut? Sebetulnya bukan cuma peran ibu ya, sama ibu sama bapak itu sama-sama berperan. Gak bisa ibunya aja tapi bapaknya lemah dalam memberikan aturan, jadi harus sama-sama imbang. Kalau ibunya tidak membolehkan, bapak harus juga tidak membolehkan. Jadi tidak boleh ibunya tidak membolehkan terus bapaknya membolehkan. Jadi anak itu nanti dia akan mencari pembelaan ke bapaknya kalau sikapnya seperti itu. Apakah ada teknik khusus seperti memberi contoh, diskusi, atau konsekuensi apabila anak melakukan kesalahan? Ya, benar. Harus ada yang seperti itu. Jadi tiap dia mempunyai kesalahan, karena anak saya ini termasuk anak yang sensitif, sebetulnya dia termasuk perasa. Jadi ketika dia membuat kesalahan tidak bisa langsung ditegur, biarkan dulu, setelah itu baru dia diajak ngomong berdua. Kadang saya cerita sama papanya, apa anaknya gini gini gini, baru nanti papanya diajak kemana sama papanya, ngomong kamu gini gini salahnya ini. Baru setelah itu dia sadar akan kesalahannya, dan biasanya alhamdulillah anaknya selalu minta maaf gitu kalau dia melakukan kesalahan. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi ketika mengajarkan anak untuk bertanggung jawab di rumah? Ya, biasa anak-anak memang kadang ada rasa mungkin dia pengen taruh sembarangan apa seperti itu. Kalau dia sudah bermain sama temennya asik, terus mainannya berantakan, tidak dibalikin ke tempatnya, biasa seperti itu. Tapi kadang kalau dia sudah merasa capek, bantuin ma kayak gitu. Nah, di situ biasanya kita tetap bantuin gitu, nggak sepenuhnya dia harus bertanggung jawab. Tetap harus ada saat dimana kita ada
lembutnya juga dia. Perubahan apa yang ibu lihat kepada anak sejak menerapkan strategi tersebut? Ya alhamdulillah anaknya lebih bertanggung jawab. Jadi tanpa perintah biasanya dia sudah tahu gitu kebiasaannya dan tanggung jawabnya apa, udah tahu. Menurut ibu, faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam perkembangan sikap dan tanggung jawab anak di rumah? Ya itu contoh dari orang tua biasanya. Yang penting itu contoh dari orang tuanya. Sebetulnya anak tidak perlu diperintah perlu, tapi yang penting itu orang tua mencontohkan dulu, jadi anak itu pasti ngikut. Apakah ada pengalaman atau cerita hal yang penting lainnya terkait usaha ibu dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab anak yang belum sempat diceritakan? Baik, mungkin sekian ya Bu ya, terima kasih atas waktunya, dan apabila nanti ada informasi yang kurang, apa boleh saya menghubungi panjenengan lagi? Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.